Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Gitu. Jadi ini aja deh, saya pakai pakai analogi gini aja deh. Orang kerja nih di kantor gitu kan ASEAN, ya kan? Dia nggak keluar Hmm, keluar kantor nih. Singkat kata dia nggak keringetan, tapi pas dia pulang ke rumah mandi ya, mandi mandi. ya, Hmm. ya kan? Nah itu apa namanya? Apa bedanya kalau gitu? Kalau kita memperlakukan apa namanya kesehatan mental sama hanya karena nggak kelihatan kan bukan berarti nggak ada. Iya kan ya kalau gitu Benar. bersih-bersih, Hmm, iya kan kalau gitu bersih-bersih hmm, juga tiap hari. Cara hmm, bersih-bersihnya hmm, hmm, terserah, nulis hmm, status, bikin status, nulis hmm, apalagi tuh olahraga kali, apalagi ibadah. Tapi kan poinnya hanya karena nggak kelihatan kan bukan berarti nggak ada. Nah, saya mau balik hmm, ke itu tadi tuh. Kita juga kadang-kadang nggak peka sih, iya kan? Jadi balik ke contohnya tadi aja tuh, seharian kerja di ruangan ber-AC, nggak keringetan, nggak bau lah, pulang-pulang mandi. Nah, jadi ya, kalau ya, ya. bisa teman-teman itu punya kayak aktivitas simple gitu ya. Tapi yang bisa apa dijadiin rutinitas sehari-hari buat bersih-bersih batin gitu sih, Dok. Hmm. Nah, iya bener juga nih. Jadi kalau bisa aku simpulkan kan gini, kita Hmm, sering menjaga kesehatan fisik karena fisik kita memang kelihatan hmm. ya. Jadi kayak bersih-bersih atau Iya. olahraga gitu, kita terukur gitu biasanya. Kalau fisik kan Hmm, bisa misalnya cek lab itu mengukur kesehatan fisik kita, tapi dari kesehatan mental kita itu bisa terukur juga dari masalah. Misalnya pada saat masalah hmm, datang, kita bisa tahu, oh iya ternyata kondisi mental saya itu segini loh. Saya bisa ngalamin stres seperti ini. Nah, hmm. meskipun tidak ada, kita nggak mengalami masalah psikologis pun tetap setiap hari perlu dijaga juga dengan Bersih-bersih. cara tadi bersih-bersih. Caranya bisa rutin dengan mindfulness tadi ya. Mungkin teman-teman belum Iya. tahu kali ya, mindfulness itu salah satunya adalah dengan Iya. kita bisa uh, fokus dengan apa yang sekarang, here and now gitu ya. Mungkin Hmm, nggak nggak fokus sama yang sudah terjadi. Oh, keinget-inget dulu gitu sebelum pandemi kok gini dan khawatir masa depan, tapi tidak seperti itu. Tapi kita bisa lebih apa ya namanya ya, pakai semua panca indera untuk menikmati yang real. Atau bisa gini iya. kayak nyari, katanya kan Hmm, pikiran kita itu 12.000 sampai 60.000 ide setiap hari dan berjalan berulang-ulang dan rata-ratanya iya. katanya negatif yang sering muncul gitu. Nah, kalau kita Hmm, ngikutin pikiran kita, perasaan kita gitu ya, itu kan jadi nggak mindful ya, maksudnya kan. iya. Nah, mungkin mindful itu adalah apa yang nyata, yang sekarang bisa kita lakukan. Apa ya namanya ya, Iya. one at a time katanya. Jadi lakukan Iya. sesuatu fokus. Mm-mm. Hmm. Kalau, Itu nah emang. Hmm? masalahnya susah nih bagi kita juga ya yang sering hektik kerjain sana sini gitu untuk be Hmm. mindful. Nah, kalau kamu ada tipsnya nggak sih kalau kalau kamu sendiri untuk uh, tadi bersih-bersih itu buat ngatasin? Ah, ah. Apa namanya? Ya, saya mau pakai definisi mindfulness yang paling gampang aja lah. Definisi Hmm. yang gampangnya kan sebenarnya kalau kita mindful nih, yang di sini, yang di pikiran saya sekarang itu adalah layar HP, ada dokter Lydia gitu. Hmm. Berarti yang di pikiran itu sama dengan yang di indera gitu. Hmm. Jadi yang dilihat, didengar itu isinya ya sama kayak di sini. Udah mindful tuh kayak Hmm. gitu, badan di sini, pikiran di sini. Bukan Hmm. kayak badan di sini, pikiran tuh kayak entar apa tuh, entar Iya. mau ngapain, sebelumnya ada apa. Itu kan berarti nggak Hmm. mindful. Nah, itu yang harus Selaras, dilatih. Nah, selaras nah antara masalahnya kan pikiran. sama tubuh lah, batin. Nah, jadi yang jadi masalah kan otak kita tuh selalu ini ya simulasi, Hmm. lompat-lompat ke masa lalu masa depan kan. Nah, itu memang kayak gitu cara kerjanya. Jadi kalau orang-orang baru latihan mindfulness atau latihan meditasi gitu ya bilang kayak susah fokus, emang kayak gitu pikiran kita. Nah, Hmm. jadi latihannya adalah di ketika pikiran kita kemana-mana, oh iya lagi di sini nih. Nah, itu sih yang Ya, dilatih dok sebenarnya. ya. Terus Jadi cara paling gampang gimana? Napas, udah gitu aja, hmm, fokus ke napas.
Jadi pada saat pikiran kemana-mana, sadari aja, oh pikiran Iya, saya lagi itu di mana? lagi di mana-mana. Terus tarik lagi kembali ke saat ini, ke fokus lagi ke nafasnya, tarik lagi. Jadi seperti itu aja gitu ya. Nah, Iya. mungkin juga dalam aktivitas kayaknya ya, misalnya lagi Hmm. masak, gunakan semua panca inderanya, misalnya rasakan aromanya, terus lihat oh Hmm. masakannya seperti ini, jadi dengerin bunyinya, jadi ada di situ gitu ya. Hmm. Hmm, Oke, jadi salah satu yang tips yang pertama nih mengatasi stres tadi, be mindful ya. Terus yang kedua, Betul kan? Tuh. terus yang kedua mungkin ini kali ya, tetap balance ya dalam hidup sehari-hari kita. Misalnya tetap aja nih, meskipun kita kerja dari rumah, harus ada tuh yang namanya aktif dan produktif. Tidurnya harus 8 jam di malam hari misalnya, atau Iya, makan yang iya. bergizi. Hmm. Di kondisi kayak gini kadang-kadang ini loh dok, ini buat teman-teman yang WFH kali ya, Eh, Mm-mm. malah malah gara-gara kondisi begini gitu kan, walaupun nggak kerja di kantor, kerja di rumah, meeting-meeting mulu, kadang-kadang meetingnya tuh ampun-ampunan, ya gitu sih, suka nggak teratur Mm-mm. jadwalnya, suka Mm-mm. tiba-tiba dan kadang-kadang bablas lewat jam Mm-mm. kerja. Nah itu Mm-mm. ngakalinnya susah tuh. Makanya kayak Mm-mm. tadi saya bilang, nggak usah mikir badannya ada stres apa enggak gitu kan, batinnya ada Mm-mm. stres apa enggak, udah sikat aja pokoknya gitu, karena kondisi sekarang nih bener-bener bikin stres tinggi gitu. Mm-mm. Apanya nih yang disikat nih, Ri? Sikat Hah? baju? Apanya yang Stres, disikat nih? Oh, batin stresnya. bersih-bersih. Iya. Ya, jadi Mm, itu ya. Dan balik lagi bikin prioritas juga kali ya. Soalnya kalau misalnya nih kita karena working from home kan jadinya waktunya jadi molor biasanya. Oh ya ntar aja deh bener-bener. ngerjainnya. Terus mengerjakan sesuatunya tuh langsung sekalian tuh sambil kerja sambil nemenin anak Hmm, online ya katanya ya belajar online gitu. Nah itu iya, juga iya, stres juga tuh karena kan dia langsung hmm, beberapa aktivitas sekaligus. iya. Dan tentang itu dok, tentang balance tuh kan. Nah, sebenarnya bisa juga latihannya gini sih. Tadi kan dokter dia bilang tuh 12.000 sampai berapa? 60.000 ya. Itu Bro. kan Mm-mm. banyak kan jelek tuh kan. Ya kalau gitu Mm-mm. latihannya gini aja, setiap apa namanya, kepikiran negatif, counter, bukan counter lah, mikirnya latihan mikir Diganti. positif juga gitu. Heeh. Ya, Biar ya imbang kan, jadi imbang nih. mm-mm. Bener nih, Ri. Jadi kan kalau pikiran negatif muncul, ya kita ganti kali ya dengan pikiran positif. Kan nggak bisa Iya, ngilang, ya. Caranya gimana nih, Ri? iya, Kalau kalau gue sih lebih kayak ini sih, mensugesti diri sendiri atau mungkin gue berteman sama lu deh yang sering kata-katanya positif, biar gue juga positif. iya. Ada lebih sering sentimental. Gimana ya? Mungkin mungkin gara-gara ini, gara-gara sering latihan mindfulness gitu ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya pikiran di sini, pikiranku gitu ya, itu tuh saya lebih senang nyebutnya realistis ketimbang positif sebenarnya. Oh iya. Gitu. Maksudnya, iya Positif kan juga kalau kan nggak realistis nanti takutnya delusi ya. iya kan kan harapannya ketika kita udah cukup mindful kan kita bisa observe tanpa tanpa Iya. ngakimin kan. Nah, artinya Mm-mm. kita bisa lihat tuh apa yang minusnya juga kelihatan, yang positif juga kelihatan sih. Jadi Mm. apa namanya? Ya kalau ada yang bagus tak bilang, kalau enggak gitu. Tapi Mm. apa namanya? Yang jadi menarik adalah latihan nyari hal yang bagus dalam kondisi chaos. Itu harus latihan tuh kayak Mm. gitu. Kenapa? Mungkin Mm. selama ini eh, pikiran kita kebanyakan mikirnya negatif. Kenapa? Mungkin balik ke kondisi survival kali. Kita harus Mm. nyiapin diri gitu, Mm. ngelindungin diri Mm. dari rasa sakit atau mau mati kan. Jadi memang Mm. mungkin di sini simulasinya Survival. kebanyakan negatif. Nah, Mm. makanya kita harus ngajarin otak kita, pikiran kita Mm. buat cari yuk yang Mm. bagus-bagus dalam kondisi kacau Mm. juga gitu. Iya, betul banget tuh, Ri. Soalnya kalau kita mikir negatif nih, kan akhirnya apa? Emosinya juga jadi cemas, jadi yang negatif juga yang keluar. Kalau Iya. emosinya negatif, tubuh kita juga jadi bisa sakit juga, kan? Eh, Mm-mm. psikosomatis gitu. Mm. Nah, jadi kita bawa lagi ke hal yang real. Jadi kayak Mm-mm. misalnya
balik ke kontrol kali ya. Jadi kita lihat bahwa oh ini kondisi yang nggak bisa kita kontrol, pandemi ini. Yang kita fokus aja yang saya bisa kontrol dan kendalikan itu apa sih yang sekarang. Ah, bagus tuh, Dok. Apa namanya, kita berarti juga perlu milah ya, apa sebenarnya masih bisa kita kendaliin kan dalam kontrol Iya. kita, ada yang enggak. Mm-mm. Apa namanya, kadang-kadang itu memang harus Mm. disadarin ya. Mm-mm. Mana bisa ngontrol alam gitu kan, nggak bisa. Yang kita Mm-mm. bisa kontrol pada akhirnya kan pikiran, perasaan Mm. sendiri, tindakan. Udah kontrol itu aja lah Mm-mm. gitu. Sama ini kali, ini mungkin tuh udah sering orang-orang bilang, tapi apa ya, tetap tetap ngingetin diri sendiri gitu kan, yaitu Mm. batasin info gitu kan. Saya sih kebetulan udah berapa tahun ya, mungkin 9 tahun ya, udah nggak nonton Mm. TV, nggak Hah? sosmedan, Serius? kecuali IG. Seriusan, itu ada sejarahnya tuh. Itu sejarahnya gara-gara Gimana dulu tuh? cemasan. Cerita deh. Mm. Jadi Ya. dulu tuh ini Dok, kalau pakai istilah sekarang FOMO Mm. kali ya, fear of missing out gitu. Jadi Mm-mm. zamannya Twitteran, buset itu nge-scroll sampai pagi buta, parah itu. Jadi habis itu akhirnya cold turkey aja lah. Maksudnya apa ya, di Mm. masa itu pas kuliah S2 psikolog kali ya, itu Mm-mm. cemas gitu kan. Terus lucu tuh, Mm-mm. ada apa ya, psikosomatis aneh. Jadi Mm. hanya habis maghrib itu bagian pinggang ke atas itu rasanya meriang nggak enak, tapi pinggang ke bawah nggak. Aneh deh tuh. Eh, Nah, ya ya, ya udah di situ. psikosomatis kali. Iya kan, terus ya itulah gara-gara suka Twitteran apa, akhirnya waktu itu cold turkey, coba keras sama diri sendiri kan, udah Twitter matiin, pet matiin, Facebook matiin, nonton TV nggak nonton TV juga. Mm-mm. Yang Mm. lucunya adalah sebenarnya kan saya tuh punya keingintahuan yang besar ya sama informasi Mm-mm. sambil pengetahuan gitu kan, Mm-mm. jadi Mm-mm. makanya kayak takut ketinggalan gitu, takut ketinggalan Mm-mm. info, kayak Mm-mm. apa deh, nonton bioskop gitu kan, kalau ada orang yang ke WC gitu tuh kayak dalam hati, gila lo nggak sayang apa gitu. Jadi mendingan situ nunggu gitu sampai kelar habis. Gitu ya. Iya, Poinnya punya kecemasan untuk apa, takut ketinggalan sesuatu lah. Tapi iya. ketika waktu itu mencoba, nah sampai begitunya itu kan agak-agak keras ya. Ternyata yang menarik adalah malah santai hidupnya. Iya Pada kan? saat lu Karena nggak nonton sama sekali itu jadi lebih nyaman hidup lu. jadi santai. Karena apa yang mau dipikirin coba? Nggak ada info masuk juga ke Hmm, kepala, ke pikiran. Iya kan, jadi tapi panca indera bener juga jadi ya. terbatas. Hmm. Tapi Iya, bener jadi juga nih, Ri. Kalau gue apa pikir-pikir nih tuh? sekarang, ini kan zaman sosmed, zaman banyak informasi kan. Kita setiap hari kalau baca itu kayaknya banyak banget tuh. Kayaknya otak kita itu udah penuh gitu. Akhirnya Iya, kita susah bet- untuk lebih fokus ke diri kita sendiri jadi kurang gitu ya. Kita terlalu betul. capek untuk melihat kondisi yang sudah ada di lingkungan kita. Apalagi nih Iya. kalau misalnya cewek-cewek nih kayak gua ya, kalau Nah, ngeliatin yang lain gitu ya, aduh kayak membanding-bandingkan sama orang gitu ya. Jadi galau loh. iya itu Jadi, apa namanya? Kadang-kadang susah tuh, ya kan? Makanya saya sih waktu itu berpikirnya kayak apa namanya? mm, Yang bisa dikontrol adalah akses sama sosmed, tutup aja udah. mm, Menariknya mm, malah hidup nih sekarang. Gitu aja. Malah lebih santai mm, jalanin hidup. Gitu sih. Karena mm. apa ya, dunia kan nggak cuma di luar tapi di dalam diri gitu. Nah, orang-orang Nah, nggak ngurusin dunia batin gitu. iya. Nih, Ri, ada beberapa Hmm. temen nih ngobrol. Di pandemi ini justru mereka tambah hemat karena jadi nggak keluar-keluar uang katanya. Ada Iya juga nih bagus. ini ada dari Nina nih ya. Sejak pandemi ini anak saya jadi lebih sering marah, bingung, uring-uringan. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental anak selama masa pandemi ini? Mana dok? Sebenarnya gini, kalau dari gua sendiri sih sebenarnya balik lagi ya, anak itu kan dia masih fase mirroring idealizing ya. Jadi dia kan mencontoh orang tua juga dan mungkin kita memberikan contoh untuk bagaimana tetap tenang di rumah gitu ya. Kita Iya. bagaimana apa ya mengatasi stres itu seperti apa. Jadi anak-anak bisa niru juga kondisinya atau diajak Hmm. ngobrol, diajak cerita. Tapi bener nih Ri, karena anak kecil ini kan fase bermain, ya kan? Iya. Hmm. Anak-anak itu memang dunianya dunia bermain. Nah, pada saat pandemi ini kan mereka lebih banyak di rumah, jadi
sulit untuk mengekspresikan. Jadi terus energinya kan banyak, lari ke sana kemari. Di rumah dia nggak bisa menyalurkan energinya. Nah, bisa jadi salah satunya adalah sebagai orang tua kita tetap kasih ruang ya buat anak itu bermain gitu. Nah, dia bilang juga nih, Ri, anak saya ingin bertemu teman-temannya. Nah, padahal kan PSBB. Iya, kan ketemu video call. Ini juga Pakai ketemu, Zoom. Nak. Iya, apa ikan nggak poinnya apa namanya ketika kita nggak bisa keluar atau nggak bisa ketemu orang-orang atau nggak bisa main ya dalam hal ini ya, maka kan bisa main di rumah gitu. Jadi orang tua perlu kreatif gitu kan. Jadi sebenarnya apa namanya bisa-bisa aja, cuman kita melakukannya sekarang berbeda. Kan bahasanya beda tuh kan. Reframe-nya gini nih, apa namanya bukannya nggak bisa main, tapi kita bermainnya sekarang berbeda, ya kan? Kan memaknanya beda tuh. Jadi kalau kayak gitu ya perlu ini sih, perlu kreatifnya bagaimana membuat suasana rumah itu fun dan bisa dijadiin apa ya hal bermain lah gitu. Iya, tapi balik lagi nih ya, Ri, misalnya bermain anak-anak dan kreatif itu kan bagusnya di luar sekitar rumah kali ya, pekarangan rumah ya. Soalnya kan dia juga kalau di dalam rumah, jadi ini tuh apa ya, dilema nih. Karena takut ketagihan handphone. Jadi kan orang nanti kecanduan main handphone, main game di HP gitu ya. Padahal balik lagi kita itu kan pengen anak-anak itu dia bermainnya itu aktivitas fisik. Nah, biasa kiat-kiatnya adalah tetap melakukan main di luar rumah, tapi ya social distancing. Misalnya lempar-lempar bola. Bisa nggak sih sama tetangga gitu ya? Bisa. Kalau bisa pas keluar, tetap keluar juga. Gitu. Atau main kejar-kejaran sama orang tuanya. Jadi orang tuanya juga fun gitu. Sekalian olahraga. Bisa. Iya, bisa. Ini sambil cerita deh kalau gitu deh. Jadi di awal PSBB itu kebetulan ada ponakan nginap sini. Umurnya 5 tahun lah gitu. Jadi apa namanya usur-usurnya 6. Jadi sorry harus ilmiah ya. Nggak, pokoknya aktifnya parah dah, gila tuh. Laki-laki umur 5 tahun lah. Terus apa namanya TK. Jadi ya dia nginep 2 atau 3 minggu gitu ya. Lama tuh. Jadi bener-bener ngerasain gimana ini anak lari ke sana sini gitu. Energinya, tenaganya gede juga. Nah, akhirnya kita bikin nih tiap malam. Ini beneran tiap malam gitu ya, rekamannya ada. Pakai bukti. Jadi kita bikin kayak show gitu. Ada bantal-bantal karakter kan, dan dia punya bantal yang anak kecil kan punya tuh bantal yang udah diilerin, udah diketekin, nggak mau dicuci tuh. Jadi punya kayak gitu. Terus kita tambahin bantal-bantal karakter lain gitu kan. Jadi itu ibarat kata penontonnya. So tiap malam kita bikin kayak apa dia show gitu, acaranya dia gitu. So dia memperkenalkan dirinya. Jadi latihan public speaking gitu ibarat kata. Wah, iya. Itu kadang-kadang sambil acting out gitu. Nah, jadi akhirnya itu berhasil nggak? Oh, kalau yang itu berhasil sih. Jadi lumayan kita bikin aktivitas baru. Nah, bikin dia kayak punya show sendiri tiap malam, role play gitulah. Itu Dok, salah satu sharing pengalaman. Iya, itu bisa kali Mbak Nina, salah satu cara gamesnya tadi. Dan atau balik lagi ke anaknya ini ke apa ya, kekuatannya di mana ya, hobinya, kesukaannya, mungkin dimodifikasi gitu. Misalnya dia suka nyanyi atau menari ya pakai show tadi gitu. Atau suka akrobat ya jadi show akrobat atau apalah gitu ya. Bayangin apa akrobat. Iya. Ada tips nggak nih buat tadi ya Mbak Ninas dan ibu-ibu yang lain tuh? Kalau misalnya lagi stres, ya sama-sama Mbak Nina. Sama Mbak Nina. Ya. Kan gitu ya, kalau stres itu kan ada ujungnya tuh. Ada boring, jenuh kalau nggak ngapa-ngapain, kalau terlalu penuh juga jadi di-stres, tapi yang tengah-tengah stres, tapi kita bisa produktif atau menggali kreativitas kita.
Jadi kita yang Iya. memanage nih. Iya. Saya pribadi sih terus terang merasa ini sih dok, pandemi ini berasa lebih produktif terus terang, terutama dalam hal ngasah diri, explore diri gitu ya. Kayak Mm-mm. nulis tuh kan, bikin status, bikin tulisan, Mm, jadinya mm, ya. apa ya? Waktu kemarin ini iseng ikut workshop nulis gitu, kali bisa Mm, dibikin buku kapan-kapan. Tapi maksudnya eh, apa sih? Terus terang saya pribadi ngerasa lebih produktif. Itu jadi mm, ketika sudah mulai adapt gitu kan, udah mulai bisa ngikutin alurnya nih, apa namanya? Itulah jadinya itu sampai bikin kelas self healing online tuh. Nah itu mm. berasa lebih produktif terus terang sih. Iya. Mungkin teman-teman belum tahu kalau Mas Ari ini psikolog dan sering bikin Zoom workshop, pendampingan buat self healing ya. Iya, Kalau mau daftar sering bisa juga langsung sih. ke Instagramnya. Iya. Oke. Kayaknya sudah eh, 4 menit lagi. Apa nih? Seriusan? Oh iya. Ya ini, ya ya. Ya. Ya Kira-kira udah. apa yang mau disampaikan ya buat teman-teman semua? Jadi em, apa tuh Ri? Kalau kamu dulu deh Ri. Apa? Iya, siap. Mikir, mikir. Ya sih, jadi eh paling ingetin gitu aja sih. Mungkin selama ini kita biasa lari gitu, nyari pelarian di makanan, di belanja, Mm, di nongkrong sama teman-teman gitu kan. Tapi sekarang kita mm, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Mungkin apa ya? Ini saat yang tepat juga buat kita ngelihat ke dalam diri gitu. Ya kan. Selama mm, ini kita biarin masalah yang sudah terjadi gitu kan, tanpa apa ya, tanpa ngecek bener-beneran udah ikhlas atau damai, udah sembuh belum. mm, Jadi mungkin ini momen yang tepat sebenarnya buat refleksi diri sih gitu. Jadi mm, apa namanya, dan kalau teman-teman bisa tap in, nah kalau bisa ngelakuin itu, harusnya momen ini bikin teman-teman mm, naik level gitu aja. mm, mm, mm. Iya. Jadi eh, oke ya. Jadi kita simpulkan lah yang hari ini. Jadi kalau pada Hmm. saat ribut di kanan kiri di luar gitu, yang sesuatu yang kita nggak bisa ubah, ya udah kita belajar untuk melepaskan, tapi fokus kepada yang bisa kita kontrol, yaitu dalam diri kita. Kita mencoba Hmm. tenang dan melihat ke dalam diri aja gitu ya. Karena Iya. apa? Karena setiap masalah yang kita hadapi itu sebenarnya membentuk mental kita juga jadi lebih kuat. Kalau Hmm. kita Hmm. berhasil melewatinya, kita jadi orang yang lebih kuat secara mental dibanding sebelum ada masalah ini gitu ya. Terus Iya, iya. dalam setiap perubahan ya butuh adaptasi, dan sebenarnya kita punya kemampuan itu dalam diri kita sendiri untuk beradaptasi dalam kondisi apapun gitu ya. Iya. di Oke. di masa yang tidak menentu ini jadi kelihatan apa yang penting, apa yang sebenarnya penting gitu. Mm-mm, Teman-teman harus coba melek, lihat pelan-pelan. mm-mm. Iya. Nanti kita ketemu lagi. Pokoknya kita elaborasi ini ada setiap hari Jumat jam 8:30 Ada malam. tuh. Nah, Iya. Nanti kita ketemu minggu depan dengan pasti topiknya yang lebih menarik lagi. Oke, thank you iya, ya, Ari. Thank you sama-sama. semuanya yang sudah nonton. Thank you. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.